Banyak orang bilang generasi sekarang terlalu banyak bicara, terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak bermimpi. Tapi benarkah begitu? Penolakan adalah cara waktu mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kalimat inilah yang menyambut pada awal novel yang mengingatkan bahwa di balik setiap kegagalan selalu ada kesempatan untuk bertumbuh, dan bahwa perjalanan menuju masa depan seringkali tidak berjalan semudah yang kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, saya Sri Nurfaida. Pada hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mendalami sebuah novel yang membahas kegelisahan yang pasti akan kita rasakan ketika mimpi mulai bertemu dengan kenyataan, ketika harapan mulai bertemu dengan tantangan, dan jika kita harus tetap maju walau kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan. Buku yang saya resensi berjudul Kami Bukan Generasi Bacot karya J.S. Kairen. Buku ini merupakan seri ketiga setelah suksesnya Kami Bukan Sarjana Kertas dan Kami Bukan Jonggas Berdasi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh PT Bukune dan kembali diterbitkan pada tahun 2024 oleh Gramedia dengan sampul terbaru. Novel bergenre fiksi inspiratif ini terdiri dari 284 halaman dan mengangkat banyak cerita terkait generasi muda, mulai dari mimpi, harapan, dan juga pencarian jati diri. Cerita novel ini diawali dengan tokoh Arko, seorang pemuda sederhana yang berjuang keras melawan kerasnya kehidupan. Seperti banyaknya anak muda, Arko percaya bahwa setelah lulus kuliah, kehidupan akan jauh lebih mudah. Namun, kenyataan yang hadapi tidak selalu sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Setelah melewati kehidupan perkuliahan dan lolos dari kampus Indo, para tokohnya kini memasuki kehidupan yang jauh lebih menantang. Dunia yang mereka rasakan tidak lagi dipenuhi oleh ujian dan tugas, melainkan dipenuhi dengan kenyataan kehidupan yang penuh dengan tuntutan, kenyataan, kegagalan, dan juga ketidakpastian. Melalui perjalanan Arko, kita dibawa untuk kembali mengenali para tokoh-tokoh yang memiliki kisah dan perjuangannya masing-masing. Cerita pada setiap tokohnya benar-benar menggambarkan kehidupan generasi muda secara realistis dan juga jujur. Tidak hanya berfokus pada kesuksesan, tapi juga tentang proses dan usaha untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Menariknya, penulis tidak menempatkan keberhasilan sebagai pusat cerita. Sebaliknya, ia menunjukkan proses panjang yang harus dilalui seseorang sebelum mencapai tujuannya. Dari segi alur, penggunaan sudut pandang yang berganti-ganti membuat cerita terasa hidup karena pembaca dapat melihat persoalan dari berbagai sisi. Bahasa yang digunakan pun ringan, santai, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Di tengah konflik yang cukup kompleks, penulis juga menyajikan humor dan kutipan-kutipan reflektif yang membuat cerita terasa hangat dan juga berkesan. Salah satu kutipan favorit saya dalam novel ini berbunyi, "Mimpi tanpa rencana hanyalah khayalan. Dengan rencana ia disebut tujuan. Tujuan tanpa eksekusi adalah halusinasi. Tanpa semangat eksekusi ia disebut dedikasi." Dengan kutipan-kutipan tersebut menunjukkan bahwa novel ini tidak hanya menghadirkan cerita, tetapi juga mengajak para pembaca untuk merenungi makna-makna dari perjuangan dan kerja keras. Kelebihan utama novel ini terletak pada temanya yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Persoalan-persoalan yang relevan membuat novel ini sangat cocok untuk remaja dan dewasa muda yang sedang mempersiapkan masa depan mereka. Tokoh-tokohnya terasa sangat manusiawi karena memiliki kelebihan, kekurangan, ketakutan, dan harapan-harapan yang berbeda. Gaya bahasa yang ringan dan dialog yang mudah dipahami membuat novel ini tetap menarik untuk diikuti walaupun membahas pembahasan yang cukup serius. Namun selain kelebihan, novel ini tentunya juga memiliki kekurangan. Banyaknya tokoh di dalam novel ini membuat sebagian pembaca membutuhkan waktu untuk mengenali tokoh dan hubungan antar karakter. Penggunaan beberapa kalimat dan kata di novel ini kurang cocok bagi anak-anak ataupun pembaca yang lebih menyukai bacaan dengan bahasa yang baku. Pada akhirnya, buku Kami Bukan Generasi Bacot bukan hanya novel dengan judul yang berani. Novel ini adalah pengingat bahwa di balik setiap mimpi terdapat perjuangan yang selalu tak terlihat. Jika kalian pernah merasa gagal, kehilangan arah, ataupun meragukan masa depan, mungkin novel ini akan membuat kalian sadar bahwa kalian terkadang yang kita butuhkan bukan jalan yang mudah, melainkan keberanian untuk terus melangkah. Saya Sri Nurfaida, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.